Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wabihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Puji syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala, karena berkat rahmatnya lah sehingga kita insyaallah masih diberikan kesehatan, masih diberikan nikmat untuk menghirup udara segar. Tak lupa salawat serta salam kita hanturkan kepada baginda Nabiullah Muhammad SAW, kepada keluarganya, sahabatnya, dan insyaallah percikan rahmat akan sampai kepada kita sekalian. Oke, anak-anakku sekalian, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, marilah sama-sama kita bacakan doa belajar. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbil zidni ilman warzuqni fahman. Ya Allah, tambahkanlah ilmuku dan berilah aku pemahaman yang baik. Amin ya rabbal alamin. Oke, anak-anakku sekalian, hari ini kita masuk di pembelajaran 1 subtema 2. Nah, kali ini kita akan membahas tentang permainan tradisional. Nah, kali ini kalian lihat di halaman 49 Ayo Membaca. Kalian baca teks cerita tentang dengan judul Bermain dan Belajar Bersama. Jadi pada teks ini ada 5 paragraf. Ini yang pertama, kedua, ketiga, keempat, dan kelima. Nah, jadi kalian baca dulu teksnya itu, kemudian kalian tentukan gagasan pokok dari tiap paragraf. Ini paragraf pertama, paragraf kedua, paragraf ketiga, dan paragraf keempat. Oke. Nah, lanjut kita di halaman berikut. Nah, kali ini Pak Fadli akan menjelaskan tentang telinga. Jadi ini di Ayo Belajar akan membahas tentang telinga. Nah, jadi kita ini di dalam tubuh kita ada 5 alat indera, yaitu mata untuk melihat, telinga untuk mendengar, hidung untuk membau, lidah untuk mengecap, dan kulit untuk meraba. Nah, karena terdiri dari 5 indera maka disebut dengan panca indera. Nah, salah satu alat indera adalah telinga. Nah, kali ini kita akan membahas telinga. Bagaimana sih cara kerja telinga? Nah, jadi kita mendengar bunyi dengan telinga. Telinga menerima berbagai macam suara dan mengirim pesan ke otak. Otak memberitahu yang sedang kita dengar. Bagian telinga yang dapat kita lihat adalah telinga bagian luar yang berfungsi sebagai penangkap gelombang suara. Namun, fungsi pendengaran berada pada telinga bagian dalam. Bagaimanakah proses telinga kita menangkap bunyi? Nah, sekarang kita akan membahasnya. Yang pertama, bagian-bagian bunyi. Jadi bunyi itu memiliki bagian. Yang pertama itu ada bagian luar. Jadi bagian luar itu terdiri dari daun telinga dan lubang telinga. Daun telinga ini berfungsi untuk menampung gelombang bunyi atau suara yang masuk ke telinga. Lubang telinga berfungsi sebagai jalan masuk bunyi ke dalam telinga. Yang kedua, telinga bagian tengah. Nah, pada telinga bagian tengah ini terdapat gendang telinga, 3 saluran pendengar, yaitu tulang martil, tulang landasan, dan tulang sanggurdi, serta saluran eutachius. Saluran eutachius ini berfungsi untuk menyeimbangkan tekanan udara pada telinga bagian luar dan bagian tengah. Oke, nah sekarang kita masuk di telinga bagian dalam. Nah, jadi telinga bagian dalam ini terdiri dari rumah siput, tingkap jorong, tingkap bundar, dan 3 saluran setengah lingkaran yang merupakan alat keseimbangan tubuh. Pada rumah siput terdapat ujung-ujung saraf pendengar. Nah, itu untuk bagian telinga bagian dalam. Nah, sekarang kita masuk di cara kerja telinga. Nah, jadi cara kerja telinga ini bunyi merambat di udara, ditangkap oleh daun telinga.
Kemudian bunyi masuk ke dalam lubang telinga yang disebut saluran pendengar luar. Selanjutnya mengenai gendang telinga. Perubahan tekanan pada saluran luar tersebut mengakibatkan gendang telinga ikut bergetar. Getaran dari gendang telinga diteruskan melalui tulang martil, tulang landasan, dan tulang sanggurdi. Getaran tersebut sampai ke rumah siput. Selanjutnya rumah siput akan mengubah getaran menjadi sinyal pendengaran. Sinyal pendengaran akan diterima saraf pendengar, lalu rangsangan saraf berjalan ke otak. Akhirnya di dalam otak rangsangan ini diterjemahkan sesuai bunyi yang kita dengarkan. Tuh. Nah, sekarang kita membahas gangguan-gangguan pada telinga. Jadi yang pertama itu ada otisklerosis atau kelainan pada tulang pendengaran bagian tengah. Tulang tersebut tumbuh secara berlebihan sehingga penghantaran bunyi terganggu. Akibatnya bisa menyebabkan ketulian. Kemudian otitis media adalah infeksi pada telinga bagian tengah. Penyebabnya adalah kuman sehingga terbentuk nanah pada rongga telinga. Nah, sekarang cara merawat telinga. Jadi cara merawat telinga itu yang pertama bersihkan telinga dengan benda halus, misalnya kapas. Kemudian jangan membersihkan telinga dengan alat yang bisa menusuk atau benda-benda yang tajam seperti peniti, lidi, atau batang korek api. Kemudian jangan mencoba memasukkan benda ke dalam telinga seperti beras, biji kacang hijau, atau air. Kemudian hindari suara yang bising karena kebisingan tinggi yang terjadi dalam waktu lama bisa merusak telinga, misalnya menjadi tuli. Kemudian yang terakhir, jika telinga terasa sakit, maka segera hubungi dokter. Nah, sekarang kalian coba kerjakan. Ayo jawab di halaman 54. Di halaman 54 nanti jawabannya kalian lihat di penjelasan tadi. Penjelasan tentang telinga. Nah, kemudian kalian kerjakan ayo jawab, ayo berlatih. Nah, ini untuk ayo berlatih kalian tentukan sebutkan bagian-bagian telinga. Yang pertama contoh A, daun telinga. Yang B, contohnya lubang telinga, dan seterusnya. Oke? Nanti apa? Nah, untuk kali ini video pembelajarannya sampai di sini. Nanti kalau kalian belum jelas, silakan kalian coba ulang-ulang video ini. Kemudian kalian baca-baca lagi materi tentang telinga. Nanti kalian coba baca-baca lagi. Oke, jangan lupa untuk tugasnya kalian kirimkan ke Pak Fadli paling lambat itu jam 4 sore. Oke? Nah, jangan lupa untuk menulis nama kalian di kolom komentar. Oke, sekian dulu video pembelajaran hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.